Satu soalan yang sangat baik. Okey. Ketika itu bila saya menerima tawaran daripada Zuna, ketika itu saya tengah menjalani penggambaran filem yang lain. Tetapi bila saya dapat tawaran tersebut, saya terus berkata ya, tanpa memikirkan panjang tentang itu. Kerana Zuna ni jarang sekali telefon orang. Mungkin 10 tahun sekali dia akan telefon. Jadi apabila dia telefon tu mesti ada something special. Objective to do the movie to correct the history. And this is from Anwar perspective. This is untold story. Tetapi berbeza kerana kalau kita tengok IBM ni cerita yang sama aja diperpanjangkan biopiknya. So bila saya dah terima tawaran tersebut, saya dapat skrip. Saya telaah dan saya terus pas kepada ibu saya untuk baca. Dia bukan macam lembaga penapisan ke apa, tetapi dia lebih kepada kontrol betul ni. Lebih kepada keinginan kita untuk berlakon, tetapi adakah benda ini sesuatu kebenaran yang mutlak? Yang Anwar ni sebenarnya bukan filem biopik ya. Dia bukan filem biopik, tapi aspek penting perjalanan keriernya. Gitu. Jadi kalau yang kedua pun bukan biopik. Karena biopik kan kalau harus ambil daripada mula sampai lahir itu tidak ya sampai selesai. Dia bukan begitu. Kita ambil faktor-faktor dan kita lihat yang kedua ini yang paling bagus itu adalah pelanggaran pencerobohan hukum dan during the trial tu banyak. Jadi kita consider that, tapi belum ada apa-apa, cuma just explore aja. Jadi bila saya bagi kat ibu saya untuk baca, dia sejam kemudian dia telefon, dia beritahu Kamel, kamu ambil lah filem ni, buatlah, tunjukkan kepada dunia bahawa di Malaysia ni masih lagi ada seorang pemimpin seperti Anwar Ibrahim ni. Jadi saya pun terus melakukan kajian demi kajian sebelum memberi kata putus setuju kepada Zuna. Kita waktu jadi pembuatan itu tidak punya target bukan untuk PRU atau apa ya waktu itu ya Pak ya, kita lebih sifatnya gimana cara waktu itu penawarannya adalah begini. Kalau film ini untuk PRU atau apa, saya pasti harus bikin yang berupa propaganda. Dan itu buat saya tidak menarik untuk membuat seperti itu. Apalagi dengan kalimat film pesanan, film yang dibuat untuk menaikkan beliau atau apa. Tapi film ini dibuat dengan niat orang mengenal beliau seperti apa yang sesungguhnya. Jadi apabila saya buat ni, saya sedar bahawa saya akan lakonkan satu watak figura politician yang aktif di dunia dan masih lagi dikira underdog di Malaysia ni dan dilihat sebagai salah satu orang kata apa ketika itu public enemy number one without any doubt. So saya mengambil risiko itu kerana berdasarkan skrip yang telah dihasilkan oleh Viva ni yang menurut kata-kata di dalam tu adalah antara yang paling terkesan di hati adalah kalau jangan ambil risiko. Kalau takut dengan risiko, kalau takut dengan risiko, usah bicara soal perjuangan. Jadi kalau dibilang kalau orang bilang bahwa ini memang dibuat untuk PRU, pasti kami panik ketika PRU dimajukan. Karena jujur waktu kami menerima, kebetulan suami saya produsernya ya, jadi saya bilang sama dia bahwa ini nggak ada hubungannya dengan PRU, tidak ada hubungannya dengan propaganda. Even film ini tidak diputar di Pawagam sekalipun, kita harus terima. Misalkan ketika itu situasi kan tidak seperti sekarang. Saya mengenal Anwar juga lewat media, dari majalah-majalah, karena banyak majalah-majalah yang kalau kita bilang majalah yang besar dan pembacanya agak up ya. Up itu maksudnya harus bukan majalah yang bawah atau sembarang menulis berita ya, tapi mereka pasti melakukan research dan sebagainya untuk menulis tentang Anwar. Dan
mereka banyak menulis tentang Anwar dengan hal-hal yang lebih positif. Jadi saya mengenal Anwar walaupun begitu banyak polemik di sini atau berbicara tentang kita seperti hal yang sodomi lah atau apa, semuanya itu di media Indonesia saya rasa lebih banyak yang tidak mempercayai atau itu sebuah konspirasi atau apa. Jadi bila kata-kata itu saya ulang baca dan saya buat kajian dan permintaan saya dipenuhi oleh produksi dan Zuna itu bertemu dengan figura tersebut, Anwar Ibrahim ketika itu, dan sejam pertemuan itu saya separuh setuju untuk berlakon lagi. Saya balik, saya memikirkan macam mana saya nak portraykan seorang figura yang masih ada, masih aktif, dan kenapa saya nak kena portraykan dia, kenapa dia tak portraykan diri dia sendiri dalam filem. So that is a question that mingle around in my mind at that time. Jadi makanya kedatangan Anwar seperti sekarang, atau Anwar waktu bebas dari penjara dia datang juga ke Indonesia, dia disambut dengan sangat terhormat ya. Dia diperlakukan dengan selayaknya teman baik. Tidak ada seperti satu media yang kita kenapa harus terima dia. Mungkin ada tapi saya tidak terbaca karena lebih mayoritasnya berita lebih memihak kepada beliau. Dan akhirnya bila mendalam saya setuju untuk berlakon, dan ketika nak terbang ke Jakarta tersebut, saya masih lagi mempunyai persoalan yang besar. Saya bertanya, saya tidak boleh pergi ke Jakarta, ibu. Saya enggak cukup ilmu di dada lagi. Saya perlu sekali saja berjumpa dengan Anwar Ibrahim ketika itu. Akhirnya Pak Zuna bawa saya jumpa, dan saya jumpa dia. Saya bertanya soalan-soalan yang mungkin orang tak pernah tanya pada dia, dan akhirnya saya berjaya suruh dia indirectly membuka cermin mata untuk melihat kesan tubuhan yang diperkatakan 20 tahun dulu adakah benar atau tidak. Kan? Adakah dia betul mencederakan diri dia sendiri? That is a question yang saya dapat medical report daripada Zuna, dan itu adalah inspirasi untuk saya buat. Yang saya baca karena ketika saya ditelepon untuk film ini pun, apakah kamu mengenal Anwar Ibrahim? Saya rasa di kota-kota besar semua orang mengenal Anwar Ibrahim. Itu bisa dibuktikan dengan ketika saya mencoba untuk, belum pasti lagi bisa masuk ke Kuala Lumpur, tapi Pak Zunar sudah menawarkan untuk pembuatan film ini. Hampir semua kru ya yang kita hubungin semuanya mau membuat, sangat antusias. Dan ketika kita melakukan video call dengan Pak Anwar, kru-kru saya dengan dengan sangat percaya diri bilang, Pak, kami mendukung Bapak gitu. Pada saat itu masih 2 tahun yang lalu ya, belum lagi jadi seperti sekarang. Kali pertama bawa watak tokoh sebegini, Farid? Dan ini kali pertama. Malaysia ada filem tokoh sebegini. Ya betul. Risiko itu bukan saja kepada pelakon tapi juga kepada pihak produksi. Yes. Bagaimana kalau filem ini tidak dapat ditayangkan di Malaysia pun satu perkara lagi. Apabila menulis, kita tak tahu sama ada yang Ahmad Muhammad akan menjadi Perdana Menteri. Ya. Betul. Ya. Sebenarnya kalau ditanya risiko, mungkin buat saya pasti risiko yang terberat nggak bisa balik ke Malaysia, tidak bisa ke Malaysia. Itu pun juga. Tapi kan jadi ya, tapi yang paling beresiko adalah suami saya karena dia kan orang sini. Kebetulan dia produser dan itu jadi bukan bahan pertimbangan ya. Jadi salah satu yang dia ambil untuk dia bilang ya terburuknya nggak bisa masuk pada saat itu. Jadi kenapa waktu itu 2021 ya Pak ya kita mulai. Saya baru bisa ketemu, maksudnya kita baru bisa kembali ke Malaysia itu di bulan April. Jadi dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, hampir 9 bulan itu kami sama Pak Zunar hanya lewat Zoom. Ya. Hanya berkomunikasi lewat Zoom, hanya berkomunikasi, kita sempat beberapa kali komunikasi dengan Pak Anwar.
untuk wawancara apa semua. Selama 9 bulan itu kita lakukan dengan berusaha untuk bisa masuk ke sini tapi tidak bisa. Lockdown. Tanggal 1 April ketika dibuka itulah kami pulang ke Malaysia. Disitulah baru kita ketemu Pak Anwar, baru saya melakukan research. Jadi film ini kita research hampir 4 bulan, wawancara semua orang untuk dapatkan otentik dari cerita ini. 2 years ago, when Anwar Ibrahim was sacked as Malaysia's Deputy Prime Minister, tens of thousands of supporters took to the streets in angry protest, demanding political reform. I'm committed to reform in this country. I'm committed to the struggle against corruption, abuse of power and cronyism. But the usually canny Mahathir had dreadfully miscalculated the public's outrage. People don't need you anymore, Mahathir. You can get lost. Day after day, the numbers swelled. With his dismissal, Anwar had become the leader of a new opposition, a potent symbol of demands for reform. Mahathir had created a powerful political martyr that he needed to remove at any cost. Mahathir has shown his utmost meanness and criminality. At every step, Mahathir has committed crimes against Anwar. Not a single so-called legal proceeding against Anwar fulfills the legal requirements. The list of crimes of Mahathir, the Malaysian media and the Malaysian judiciary and the Malaysian police is endless.